Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah masuk bab yang ke berapa ini? Wah, bab terakhir, nomor 2 terakhir ya. Sekarang kita lingkaran, kemarin dimensi 3 udah ya. Bagi yang sudah menyimak 29 video sebelum ini, semua pasti sudah paham maksud dibuatnya video ini untuk apa ya? Untuk merapikan catatan-catatan waktu kalian sesi Zoom dengan kakak ya. Screenshotnya berantakan karena memang papan tulis virtualnya dipakai buat coret-coretan juga, buat catatan juga ya. Begitu kadang miring ya. Jadi, nah catatan Zoom itu udah kakak rapihin, yang nggak perlu dihapus-hapusin, yang miring-miring di rotate, nanti biar kalian tulis ulang di buku BTA kalian ya. Boleh BTA mana aja ya, yang di Cilegon, yang di Serang, yang di Makassar, yang di Bone, yang di Supomo, Tebet, apalagi Bintaro, apalagi sih Majestic ya, Majestic ada nggak? Bintaro, Cilegon, Cilegon apa? Ciledug, pokoknya semua deh ya, Fatmawati ya, Depok ya, udah seluruh Indonesia ya, kakak nggak hafal saking banyaknya. Ya terus kak, saya udah rapi catatannya. Kalau udah rapi catatannya, videonya bisa dipakai untuk latihan. Ini kan kakak scroll soal-soal kosong tuh, belum ada coret-coretannya ya. Di buku BTA kalian ada soal ini, tapi udah dicentreng jawaban ABCDE nya ya. Kadang coret-coretan dari zoomnya kadang-kadang udah sampai ke bagian soal, udah buat latihan kurang seru, udah ada jawabannya ya. Ini kakak scroll pelan-pelan, kalian kerjain dengan cara mempause videonya. Nanti jawabannya dipindahkan ke kertas lain, nanti kita cocokin sama-sama di video ini juga ya. Kalau lupa-lupa dikit, kakak kasih clue dikit-dikit ya. Jadi kalian unpause, kemudian pause lagi gitu setelah kakak kasih clue dikit gitu ya. Nggak usah buka buku BTA-nya dulu, karena kalau buka buku BTA-nya, semua catatannya sudah terpampang ya, termasuk ABCDE-nya. Kan kita mau latihan ya. Nah, dari nomor 1 nih gimana ya? Teori nggak dibahas lagi ya, masalah waktu nih. Lingkaran persamaannya masih ngambang di huruf P, tapi melalui 4,6. Berarti kalau 4,6-nya dimasukin ke persamaan ya. Jangan lupa, jangan ikuti clue-nya kalau ngerasa bisa. Jadi pause videonya dan kerjain sendiri ya. Nah, kalian dengerin clue ini kalau mentok. Tapi masa nomor 1 udah mentok sih? Pasti enggak lah ya. Dikurang 4P ya. Jadi 4,6 masuklah ke sini. Nanti kan P-nya dapat. Setelah P-nya dapat, nyari pusat dan jari-jari bisa. Ini kakak nggak hitung nih P-nya berapa. Andai loh, ini andai loh, jangan diikutin ya. Andai P-nya itu yang nggak dari PG deh, biar andai P-nya itu 10 misalnya ya. Berarti pusatnya di 5,2. Kenapa? Karena pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Min setengah koefisien X. Jadi kalau ininya min, jadi plus. Kalau andai ini tambah 4, ini min 2 gitu ya. Tapi karena ini kurang 4, jadi plus 2. Tambah C. Jadi pusat itu min setengah A, min setengah B. Ingat loh, ini tadi andai, dan di PG-nya nggak ada juga ya. Andai ini 10 ya. P-nya carilah, tinggal gampang ya. Jari-jari adalah akar X pusat kuadrat ditambah Y pusat kuadrat dikurang C. Oke? Oke. Ke nomor 2 ya. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 2,3. Pusatnya 2,3 berarti nanti X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 6Y dong. Kan? Min 4X min 6Y ya. Min 4X min 6Y ini. Tuh, berarti DE udah salah. Nah, cari deh ini. Melalui 5, min 1, berarti 5, min 1 boleh
masukin ke sini. Kan ini menggantung di C kan? Nah, masukin 5,-1 dapat C-nya ya. Atau boleh diubah ke eksplisit dulu, x-2 kuadrat tambah ini dari sini y-3 kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, r-nya cari dulu dengan jarak antar dua titik. Dapat deh ya. Nomor 2 kakak rasa bisa. Nomor 3, lingkaran yang ujung-ujung diameternya. Jadi ada lingkaran ujung-ujung diameternya di 0,-3 dan 6,5. Persamaannya ya cari nih pusatnya, cari jari-jarinya. Nanti persamaannya x dikurang x pusat kuadrat ditambah y dikurang y pusat kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, titik pusatnya ini nih ya. Pusatnya ini tengah-tengah antara 0,-3 dan 6,5. Tengah-tengah 0 dan 6 berapa? Ayo. Tengah-tengah -3 sama 5 berapa? Ayo, dapat deh. Pusatnya di berapa koma berapa ya. Masukin ke sini. Jari-jari jarak dari pusat ke sini juga jarak dari pusat ke sini ya. Jarak antar dua titik sudah bisa kan? Selisih x dengan selisih y dipitagorasin ya. Beres nomor 3? Beres ya. Nomor 4, lingkaran menyinggung sumbu x, apa yang terjadi? Ini sih semi hafalan boleh tapi tahu logisnya ya. Lingkaran kalau menyinggung sumbu x, gambarnya begini atau begini. Apa yang terjadi? Jari-jarinya akan senilai dengan apa? Absis ordinatnya yang dimutlakin. Kan jari-jari nggak ada yang negatif ya. Logis? Logis ya. Misalnya nih, ini 2,3. Jari-jarinya 3. 3,2. Jari-jarinya 2. Gitu ya. Ini misalnya 2,-3. Ya jari-jarinya 3. Gitu ya. Jari-jari senilai dengan ordinat pusat yang dimutlakin. Berarti ini pusatnya kan di mana? A,-3 bukan? Min setengah koefisien X, min setengah koefisien Y. Berarti jari-jarinya harga mutlak min 3. Jadi 3 ya. Nah terus gimana cara nyari A-nya? Jari-jari kan selain itu bisa dicari dengan rumus x pusat kuadrat ditambah y pusat kuadrat dikurang c. C-nya ini 49. YP-nya ini min 3. Oke. XP-nya ini masih A. Sama dengan harus ini kan 3 juga, sama-sama jari-jari. Nanti huruf A bisa tahu. Gampang ya? Gampang. Ide yang sama untuk nomor 5. Cuman sekarang nomor 5 menyinggung sumbu Y. Ya, di pause videonya dan dicoba kerjakan. Nanti yang menarik-menarik di belakang kok ya, bukan nomor-nomor depan. Ini sih udah jago-jago semua lah ya. Dari pusatnya 5,-4, ini pasti nanti x kuadrat tambah y kuadrat min 10x biar pusatnya absisnya 5 plus 8y supaya ordinat pusatnya min 4 ya. Karena koefisien x min 2 kali absis pusat, koefisien y min 2 kali ordinat pusat, ditambah belum tahu sama dengan 0. Berarti jawaban yang mungkin tinggal 2 ini. Ini udah nggak mungkin. Gitu. Menyinggung sumbu y ya. Menyinggung sumbu y itu kalau nggak gambarnya begini, kalau nggak gambarnya begini. Bukan hafalan tapi logis ya. Jarak dari pusat ke sumbu y, jari-jarinya adalah harga mutlak dari x pusat. Oke. Jadi harga x pusatnya ini berarti jari-jarinya pun ini. Oke. Nah, pusat dan jari-jari tahu ya, bisa x min 5 kuadrat ditambah y plus 4
kuadrat sama dengan R kuadrat ya, R-nya 5. Ini sekian sukunya mah udah bisa ditebak ya. Jadi tinggal ujungnya aja nih plus 25, ujungnya aja plus 16. Ini 25 di kanan pindah ke kiri. Sehingga kita bisa tentukan nih, jawabannya A atau B. Udah? Udah. Nomor 6. Coba kerjakan sendiri dulu. Lingkaran kalau menyinggung sumbu-sumbu koordinat akan terjadi apa? Siapa yang tahu? Lingkaran kalau menyinggung sumbu-sumbu koordinat, yang terjadi adalah kalau nggak gambarnya begini, kalau nggak gambarnya begini, gitu nggak? Kalau nggak gambarnya begini, kalau nggak gambarnya gini, gitu. Salah satu dari 4 ini ya. Boleh nggak kakak simpulin gini, tapi bukan hafalan ya. Yang pertama, pusatnya itu ya, jadi harga mutlak XP dengan harga mutlak YP dengan R itu harus sama ya. Artinya pusatnya bisa di R, R, bisa di min R, R, bisa di min R, min R. Jadi angkanya sama, cuman beda tanda plus min aja ya, R, min R. Nah kalau gitu koefisien X sama koefisien Y-nya nggak mungkin beda kayak gini nih. Ini tuh udah nggak mungkin ya. Ini masih mungkin lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kuadran tempat beradanya pusat dengan kuadran titik-titik pada lingkaran sama kan? Ini kuadran satu semua. Paling nyenggol di sumbu-sumbu ya. Jadi selain di sumbu, di kuadran satu semua, tidak pernah nyebrang kuadran lah gitu istilahnya. Jadi tidak nyebrang kuadran 1 semua, 2 semua, 3 semua, 4 semua, termasuk pusatnya. Jadi kalau lingkarannya melalui min 1, min 2, pasti pusatnya yang min R, min R, tidak boleh milih yang lain, ya harus yang ini. Karena yang pusatnya di RR, min RR sama R min R, titik yang dilalui nggak bakalan ini. Titik yang dilalui ini hanya yang ini nih. Oke, berarti bisa deh ya. Nah, sebelumnya lingkaran yang melalui kedua pusat, yang menyinggung kedua sumbu itu pasti gini nggak? X kuadrat, kakak gini dulu deh, X dikurang R kuadrat, Y dikurang R kuadrat sama dengan R kuadrat, bukan? Cuman ini bisa tambah bisa kurang, tergantung ini kan, tergantung modelnya yang mana terdapat ini ya. Ini pasti nanti jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ya, ditambah atau kurang 2RX ditambah atau kurang 2RY. Nanti ini kan ditambah R kuadrat dikurang R kuadrat, berarti tambah R kuadrat. Ini variasinya plus min ini karena memang ada 4 ya, ada 4 variasi secara umum. Tapi pas sudah masuk soal nomor 6 bukan 4 variasi, tinggal 1 variasi doang, yaitu kalau ininya pusatnya min, berarti ini pakainya yang dua-duanya plus. Oke, pakai yang dua-duanya plus, berarti tadinya jawabannya kalau nggak gini, tapi ini nggak mungkin karena ini pusatnya di plus koma plus ya, yang dua ini, yang AB, tinggal yang CD ya. Ini kalau jari-jarinya satu, ini kalau jari-jarinya ini nggak mungkin juga karena di sini nih, kalau ini 2R, jadi gini, ini 2R, ini 2R, ini R kuadrat. Jadi kalau ini 10, pasti ini 25 gitu ya. Kalau ini 8, ini pasti 16. Jadi ini kuadrat dari setengah ini. Nah ini setengah dari ini, ya berarti yang D juga nggak mungkin karena nggak format ini. Ya tinggal satu lah, oke? Bisa ya? Kalau ada lingkaran menyinggung garis XP, YP, maka jari-jari si lingkaran akan sama dengan jaraknya ke garis. Dan itu pakai rumus AXP ditambah BYP ditambah C mutlak dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Familiarkah dengan rumus itu?
Iya, ya. Nah, bisa nomor 7 dikerjakan tanpa melihat clue-nya ya. Yang jelas kalau pusatnya min 3, min 2, koefisien X-nya plus 6, koefisien Y-nya min 4. Jadi plus 6 min 4. Jadi jawabannya tinggal ini dong. Gitu, oke? Bisa? Nanti jari-jarinya cari nih. Jari-jarinya dengan masukin gitu. Min 3,2. Ini harus dibikin kurang 8 sama dengan 0 ya. Masukin tuh min 3,2 ke rumus ini, jarak titik ke garis. Nanti setelah dapat tinggal X min 3 X plus 3 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan R yang kita dapat ini, taruh di sini. Diurai nanti salah satu dari dua ini. Karena kalau ini diurai plus 6X min 4Y. Nggak bakalan yang ini. Ya. Tinggal yang ini nih, antara dua. Gitu. Oke? Oke, nomor 8. Kalau mau bahas konsep dan teori, lihat di video lain ya, yang bentuknya satu nomor, satu soal ya. Ini lebih sekedar buat latihan kalian, langsung kerjakan tanpa clue. Kalau misalnya agak mentok atau lupa atau nggak bisa bergerak, unpause dan dengerin clue-nya sedikit-sedikit. Jangan langsung sampai selesai ya. Sampai clue-nya ada ide, clue yang kakak sampaikan ada ide, pause lagi videonya, kerjakan lagi gitu ya. Jarak dua garis sejajar kalian udah tahu ya. Garis yang sejajar kan koefisien X-nya bisa dibikin sama ya, koefisien X-Y-nya ya. Jadi kalau ini AX tambah BY sama dengan C1 lah gitu ya. Ini AX tambah BY sama dengan C2 gitu. Dan ini sejajar kan, AB itu. Kalau kakak membuat satu garis lagi yang tepat di tengah, pasti persamaannya AX tambah BY juga depannya. Kan sejajar juga nih bertiga. Tahu nggak C-nya apa? C1 tambah C2 bagi 2 ya. Gitu. Loh, hubungannya apa? Nggak ada hubungan dengan ini ya? Ada ya. Jadi kalau ada lingkaran nih, kakak punya lingkaran menyinggung dua garis sejajar ini ya. Jadi ini ada lingkaran menyinggung dua garis sejajar. Nah, pusatnya pasti dilalui oleh garis yang ada di tengah dua garis sejajar itu. Jadi 1, P pasti dilalui oleh 2X tambah Y sama dengan 0. Nah, ini tinggal plus 4 sama min 6. Nah, tambah bagi 2 berapa tuh? Min 1 ya. Berarti udah dapat dong. Huruf P-nya bisa dapat dong. Karena 1, P dilalui oleh garis ini. Ya. Terus kalau pusatnya udah dapat nih ya. Berarti min 2 ini depannya min 2X sama semua ya. Sesuai dengan ini 1. Kalau ini 1 ya. Nah, ini P-nya nih ya. P-nya berapa? Nanti tentuin ordinat pusatnya. Terus jari-jari gimana? Jari-jari ya jarak antara garis ini ke garis ini boleh. Jarak antara garis ini ke garis ini lalu bagi 2 boleh ya. Jarak antara garis dengan garis gimana? Selisih konstanta. Selisih itu gede kurang kecil. Jadi kalau ini min 5 ini 7 berarti 12 gitu ya. Kalau ini 5 ini 7 berarti 2. Jarak ya. Dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini diameter ini nih. Ya, jadi gitu. Nanti jari-jarinya tinggal bagi 2. Oke? Atau langsung nggak pakai bagi 2, tapi yang diselisihin C1 dengan ini. Selisihin ya. Selisihin ngerti ya? Gede kurang kecil. Atau jarak ya. Min 3 sama 5. Nah, itu jaraknya 8. Itu maksudnya gitu ya. Nah, kalau 3 sama 5 jaraknya 2. Ini itu yang maksud pembilangnya nih. Oke? Berarti jari-jari tahu, pusat tahu, mencari persamaan itu sih di nomor-nomor tadi udah ya. Nomor 9 ya. Lagi-lagi menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Kalau menyinggung kedua sumbu koordinat ya, menyinggung sumbu X dan sumbu Y, itu berarti gimana? Pusat
di R, R jari-jari R gitu. Oke, persamaan X min R ini dengan asumsi di kuadran 1 ya. Dengan asumsi di kuadran 1. Kalau kuadran yang lain bisa 4 kemungkinan. Min R min R, R min R, min RR. Kayak tadi nih udah ya. Ini kalau asumsi kuadran 1, nanti kakak bilang ini, kenapa asumsinya untuk nomor 9 langsung bisa tebak kuadran 1. Kuadrat tambah, atau langsung deh, ini sebenarnya ada 4 ya. Kakak ulangi. Ini belum masuk nomor 9. Secara umum, lingkaran kalau menyinggung kedua sumbu, ya, lingkaran kalau menyinggung kedua sumbu, ya, dia belum, masih ngomongin yang dikuningin doang nih, belum ngomongin ini ya. Nah, itu pusatnya kan di R, R atau R, min R atau min R, R atau min R, min R. Jadi 4 kemungkinan ya. Jari-jari R. Persamaannya kalau eksplisit X min R kuadrat, Y min R kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bisa juga tambah, bisa juga kurang. 4 variasi ya. 4 variasi, ingat kan ya, karena tuh nanti mana lagi yang belum, yang ini tuh, jadi 4 variasi ya. Terus kalau pakai implisit, X kuadrat plus Y kuadrat tambah atau kurang 2RX tambah atau kurang 2RY ditambah R kuadrat sama dengan 0. Ini pasti tambah ya, ini pasti tambah, nggak mungkin kurang ya. Karena ini kalau diurai R kuadrat tambah R kuadrat kurang R kuadrat, oke? Nah, berarti, nah kakak dari berapa kemungkinan ini udah pasti kuadran 1 dari pilihan gandanya nih. Ini min-min semua nih, lihat. Nah, berarti ini untuk kasus R-nya 1, ini R-nya 2, ini R-nya 3, ini R-nya 4, ini R-nya 5 kan? Pilihan ganda ini udah match dengan ini tuh. Ya udah, cari R-nya, kalau udah ketemu, ketahuan jawaban ABCDE-nya. Cari R-nya gimana? Jarak dari R, R, kali ini kakak nggak pakai plus min karena udah pasti kuadran 1 ya. Ke 3X tambah 4Y min 12 sama dengan 0 harus bernilai R. Berarti R sama dengan harga mutlak 3R ditambah 4R kurang 12 mutlak tutup dibagi 5. Kali silang, nanti persamaan mutlak. Oke? Persamaan mutlak itu boleh kiri kanan dikuadratin, boleh mutlaknya hilang, di luar mutlak jadi 2 kemungkinan. Jadi plus sama min gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau udah ketemu jawabannya, nanti R-nya pasti 2 kemungkinan. Di antara 2 kemungkinan ini hanya salah satu yang ada di PG. Jadi nggak bakalan 2R-nya ini 3 sama 5 karena dua-duanya ada di PG. Oke? Jadi nggak apa-apa ada 2 yang ada di PG-nya aja. Oke? Oke. Nomor 10. Mulai masuk mencari persamaan garis singgung lingkaran. Ada 2 tipe siswa ngerjain soal ini. Ada yang hafal rumus bagi adil karena ada kata pada, udah gitu titik 2,1 udah diyakini ada pada lingkaran ini, terletak pada lingkaran ini dengan cara dicek nih. 4 tambah 1 tambah 4 tambah 4 kurang 13, 0. Artinya 2,1 memang terletak pada lingkaran. Kalau titik, absis, dan ordinatnya lengkap terletak pada lingkaran, nyari persamaan garisnya gampang ya. Kalau di lingkaran ini mengandung X kuadrat ya, ini ubah menjadi 2X. Kalau di lingkaran mengandung Y kuadrat, ubah menjadi 1Y gitu ya. Jadi X kuadrat ubah menjadi XS kali X. Y kuadrat ubah menjadi YS dikali X. YS dikali Y. AX ubah menjadi A per 2 X tambah XS ya. Ini. BY ubah menjadi B per 2 Y tambah YS. Konstanta tetap. Gitu ya. Jadi ini ubah menjadi 2X. Ini ubah menjadi 1Y. Ini ubah menjadi 2 per 2 X tambah 2 dan seterusnya. Cara pertama ya. Agak hafalan ya. Tapi hafalan juga hafalan yang mudah. Ada juga yang waktu SMP udah jago gradien ya. Dia bikin gini.
Ini pusatnya di berapa, berapa sih? Min 1, min 2 ya? Min 1, min 2. Titik 2,1 di sini ya. Tuh, jadi gitu. Nah, yang ditanyakan persamaan garis ini ya. Oh iya, udah pasti persamaan garis pada titik 2,1 harus melalui 2,1 dong ya. Ini udah pasti salah. Emang 2 tambah 1 4 ya. 2 tambah 1 kan 3. Nah, tapi masuk sini 2. Nah, ini mungkin 2 tambah 2. Nah, ini nggak mungkin. Masa X-nya 2, Y-nya 1 jadi 40. Ini 2 jadi 4. Ini harusnya 5. Ini salah juga. Jadi jawabannya tinggal ini sama ini ya. Nah, cari gradiennya dengan cara tarik garis ini. Namanya garis normal istilahnya ya. Garis normal ini gradiennya nih 1 kurang min 2. Pelajaran SMP, selisih Y dibagi selisih X. 2 dikurang min 1. Berapa tuh? 3/3 alias 1 ya. Berarti ini gradiennya harus min 1. Garis dengan gradien min 1 melalui 2,1 anak SMP bisa. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Ininya min 1. Atau gradien min 1 pasti kepalanya X tambah Y kalau implisit. Sama dengannya sama dengan apa? Masukin titik yang dilalui. Nanti ketahuan deh sama dengan berapa. Oke? Ketemu deh jawabannya. Oke? Oke. Nomor 10 ini udah enak karena diketahuinya langsung 2,1. Harusnya 2 saja, satunya nggak usah. Atau 1 saja, 2-nya nggak usah. Kenapa? Karena kalau 2,1 diketahui salah satu aja, yang lainnya ini bisa diisi dengan melengkapi ke sini, ke persamaan ya. Contoh kayak nomor 11. Ini ada lingkaran yang masih mengandung huruf A melalui titik min 2,3. Berarti min 2,3 kayak nomor 1 tadi ya. Dipakai untuk melengkapi huruf A dulu, oke? Lihat, Y-nya cuma sekali doang. Nanti setelah itu dapat deh A-nya berapa. Setelah A-nya berapa, bisa pakai cara yang bagi adil tadi, yang X kuadrat ubah menjadi min 2X, karena XP-nya min 2. Y kuadrat ubah menjadi 3Y, karena YP-nya 3. AX bisa berubah menjadi, dengan A-nya udah jadi angka nanti setelah dicari ya. A/2X kurang 2, min 21-nya tetap. Atau pakai cara yang tadi. Setelah A-nya ketemu, nanti kan ada pusatnya. Ini kan ada titik min 2,3. Nah, jarak dari pusat ini, jarak gradien dari pusat ini ke 2,3 berapa? Nanti ini tegak lurus. Dengan tahu gradien yang tegak lurus ini, kita bisa tentuin nih. Ini gradiennya beda-beda nih. Yang ini gradiennya 2/3 kan? Yang ini min 2/3. Yang ini 3/2. Yang ini 4/3. Yang ini min 4/3. Jadi kalau tahu gradien garis normal ini, ya, garis yang menghubungkan min 2,3 dengan pusat ini, pusatnya ini pasti 0, karena ordinat pusatnya 0 ya, nggak ada koefisien Y. Nah, ini dari A yang dapat nih min setengahnya, misalnya dapat misalnya loh, A-nya 10, ini jadi min 5. Jadi misalnya A-nya 8, ini min 4. Cari A-nya dulu, kakak nggak tahu berapa ya. Nah, cari gradien ini, tegak lurusnya, dapatkan gradiennya berapa? Setelah dapat gradien berapa, ini beda-beda nih pilihan ganda nih. Langsung ketahuan jawabannya yang mana. Oke? Jadi ada 2 cara dan gunakan salah satu yang lebih familiar, yang lebih nyaman ya. Nomor 12, persamaan garis singgung. Ini ada persamaan lingkaran yang pusat dan jari-jarinya lengkap nggak? Jangan lupa pause videonya dan dicoba kerjakan dulu sendiri ya. Kalau enggak bisa, jalanin clue-nya, jadi unpause videonya dikit-dikit, jangan langsung semua. 1,3 pusatnya, setuju? Jari-jarinya akar 1 tambah 9 dikurang min 10. Jadi berapa tuh? Akar 20. Berarti jarak ini ada garis
yang bergradien 2. Bergradien 2 pasti bentuknya 2x kurang Y nggak? 2x kurang Y tambah berapa? Tambah berapa aja? 2x kurang Y tambah berapa aja sama dengan 0 tuh gradiennya 2. Nah, berapa aja ini itu khas kalau titik ini titik berapa nih? 1, min 3, jarak ini akar 20. Jadi nanti akar 20 sama dengan jarak dari 1, min 3 ke garis ini, garis singgung ini. 2x dikurang Y ditambah K dibagi akar 4 tambah 1. Nih dari 2. Ini kali ke sana. Ini hilang nih akarnya nih. Ini akar 20 sama akar 5 ya, 10 ya. Nah, ini mutlaknya bisa dirapihin. Nanti jadi persamaan mutlak ya. Nah, akar 100 sama dengan harga mutlak K tambah 5 ya. Udah, nanti kalau luar mutlaknya 10 jadinya apa? Kalau luar mutlaknya min 10 sama dengan apa? Setelah dapat K-nya, jawabannya ini udah jawaban nih. Setelah K-nya jadi angka, 2x kurang Y tambah K yang angka itu, cari di PG-nya. Oke, ini kalau semua Y-nya pindah ke kanan nih, 2x kurang Y tambah 0. Nih yang ini 2x kurang Y kurang 5 ya. Jadi kalau K-nya min 5 nih, kalau K-nya min 5, itu berarti yang ini kena, ini doang ya. Nah, nanti K-nya ada 2 kemungkinan ya. Bisa semua, ini nih K nih semua nih, ini K-nya. Masuk ini. Oke? Oke. Nomor 13. Oh, mudah. Persamaan lingkaran tuh nggak ada yang koefisien x kuadratnya 2, jadi dibikin dulu jadi x kuadrat tambah y kuadrat min 2x plus 4y min 4 sama dengan 0. Oke? Seperti biasa, videonya di pause dulu ya, kerjakan sendiri tanpa mendengarkan clue-nya. Pusatnya di 1, min 2, dilihat dari sini nih. Jari-jari akar 1 ditambah 4 dikurang min 4 sama dengan 3. Oke? Nah, ada garis yang sejajar dengan ini. Garis yang sejajar dengan itu 5x tambah 12y juga kepalanya. Cuma ujungnya belum tentu min 15, kan cuma sejajar doang, tidak sama. Nah, ini ada lingkaran nyinggung garis ini. 5x tambah 12y tambah K sama dengan 0. Padahal pusatnya di 1, min 2, jari-jarinya 3. Berarti jarak dari 1, min 2 menuju garis ini harus sama dengan 3. 3 sama dengan harga mutlak per akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nanti dicari K-nya dapat 2 kemungkinan, dapat jawaban A, B, C, D, E-nya. Oke? Oke. (14) sama. Ya, cari dulu, gampang ya. Gradien AB, silahkan pause dulu videonya. Kerjakan tanpa clue. Gradien AB berapa nih? 5 kurang 3 dibagi 4 tambah 2, jadi 2/6, jadi 1/3. Gradien yang dimaksud, gradien garis singgung, adalah min sepernya ya, jadi min 3 ya. Set. Jawabannya tinggal A sama B. Nah, tinggal ini pusat 2, min 3, jari-jari akar 4 tambah 9 dikurang min 68. Hitunglah berapa nih, 81 ya, jadi 9 akar 81. Nanti gradien min 3 itu kalau dibikin persamaan implisit 3x tambah y tambah apapun. Nah, jarak dari titik 2, min 3 ke garis ini nilainya harus 9. 9 sama dengan harga mutlak per akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini kali silang jadi 9 akar 10. Tuh. Sama dengan harga mutlak. Harga mutlak kalau dikerjain, K-nya jadi ada 2 kemungkinan. Ya. Nanti dapat deh antara A sama B. Bisa? Bisa ya. Kan ini jawabannya mana? Nih, jawabannya ini nih.
Nah, setelah K-nya ketemu jadi angka, jawaban ini bisa dicari di antara A, B mana yang sesuai. Oke? Oke. 15. Nah, ini ada berapa kemungkinan? Wah, menurut kakak ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang bukan kemungkinan, 3 cara ya. Tergantung sih, kalau misalnya lingkarannya pusatnya di 0,0, pakai garis polar juga mudah. Jadi pertama-tama 7,1 dibagi adilin dengan ini, jadi 7x ditambah 1y sama dengan 25, dapat y sama dengan atau ini sama dengan jawaban E. Berarti jawaban E bukan. Jawaban E itu kalau pertanyaannya garis polar. Udah jawabannya E. Tapi itu bukan garis polar. Ya, jadi jawaban bukan E. Lalu kenapa dibuat? Ya karena dari garis polar nanti bisa tahu garis singgung. Gitu. Garis polar itu apa sih? Garis yang apa sih namanya? Garis yang melalui 2 titik potong lalu melalui 1 titik lain di luar lingkaran. Nah, ini 7,1. Nah, garis polarnya yang ini nih. Jadi, garis polar ini disubstitusi ke lingkaran. Nah, bagian paling krusialnya waktu substitusi nih. 25 kurang 7x masuk ke Y. Nanti ini kan dikuadratin lagi nih 25 kurang 7x. Ya, dikuadratin, ntar difaktorin. Difaktorin dapat 2 buah absis titik singgung. Misalnya difaktorin dapatnya 3 sama 5. Ya ini 3, sama 5, misal lo ya. Nanti ordinatnya 3, berapa 5, berapa masuk ke garis polar. Nah, dapat titik singgung. Udah dapat titik singgung, dibagi adil sekali lagi. Mantap ya. Itu cara pertama. Relatif panjang sih kalau bagi garis polar ya. Cara kedua relatif lebih familiar menurut kakak. Begini, tadi garis yang apa nih? Dapat ditarik dari 7,1. Berarti yang belum tahu gradiennya ya. Jadi Y-1 sama dengan M X-7 bukan? Nah, kalau pakai cara kedua ini, kita bikin Y sama dengan MX dikurang 7M ditambah 1. Nah, ini masuk ke Y ini. Nanti dapat persamaan kuadrat dalam M. 1 ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah bla bla bla. Nanti cari M supaya diskriminannya 0. B kuadrat dikurang 4AC-nya 0. Nah, setelah dapat M, dapat deh pilihan gandanya yang mana. Karena jawabannya ini. Tapi huruf M-nya diangkain dulu. Gitu. Masih seru juga. Kenapa? Karena MX dikurang 7M ditambah 1, 3 suku ya. MX dikurang 7M ditambah 1. Terus dikuadratin. Seru banget ya. Itu pun lingkarannya sederhana. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Gimana kalau lingkarannya lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0 ya. Lingkaran kayak gini misalnya ya. Bakalan lebih seru lagi ya. Masukin ke Y-nya di 2 tempat. Terus kalau kakak rekomendasi yang mana? Kalau kakak pribadi lebih suka yang terakhir begini. Seperti ini juga dimisalin, tapi misal ini implisit. Jadi Y-nya pindah ke kanan nih. Jadi MX dikurang Y ditambah 1 kurang 7M sama aja ya. Sama dengan 0. Pindah ke kanan aja Y-nya. Kemudian jarak 0,0 pusat lingkaran ke garis ini harus sama dengan 5. Kan ini lingkaran. Jari-jarinya 5. Pusat 0,0. Nah, ini persamaan garis yang udah dimodelin dalam huruf M. Ya berarti harga mutlak 0 kurang 0 ditambah 1 dikurang 7M. Kan 0,0 masuk ke sini ke X-nya 0. Dibagi akar M kuadrat tambah 1. Sama dengan 5. Kali silang nanti huruf M-nya bisa tahu. Akan sama dengan huruf M pakai diskriminan tadi hasilnya ya.
Setelah M-nya tahu, ya, masukin ke huruf M ini, nanti ketahuan deh jawabannya yang mana di antara A, B, C, D, E. Ya, bisa? Bisa. Kalau M-nya tahu ya, kalau M-nya udah tahu, boleh masuk ke kotak ini, tapi nggak efektif. Langsung pilihan ganda aja nih. Ini M-nya setengah sama min sepertiga. Jadi ini kalau kalian kerjain ini, hasilnya M-nya setengah sama min sepertiga. Jawabannya A. Oke. Kalau yang ini 4/3 sama min 3/4. Kalau 4/3 sama min 3/4 jawabannya B. Bisa kan tahu gradien? Nah ini gradiennya 2/4 atau setengah. Ini min 2/4 atau min setengah. Ini gradiennya 7, ini gradiennya min 7. Oke. AX tambah BY sama dengan bla bla bla, itu gradiennya min A per B. Oke, kakak ulangi, ini gradiennya setengah. Ini gradiennya min sepertiga. Ini gradiennya min 3/4. Ya udah nih, setelah M tahu, langsung lihat pilihan ganda aja. Oke? Oke. Kak, kok ini bisa ada pakai dan begini? Karena harga mutlak kalau diselesaikan, jawabannya bakalan dua kemungkinan. Bisa karena mutlaknya dihapus, di luar mutlaknya jadi plus minus. Bisa karena dikuadratin kedua ruas, kemudian jadi persamaan kuadrat. Ya. Oke, nomor 16. Jika garis kakak tulisan ini lebih suka kenapa ya? Lebih suka MX kurang Y tambah B sama dengan 0, kan sama saja. Lebih suka implisit ya. Menyinggung lingkaran ini. Ini lingkaran apa nih? Lingkaran yang pusat di 0,0, jari-jari 1. Berarti jarak 0,0 ke garis ini harus 1. Jadi 1 sama dengan harga mutlak per akar M kuadrat ditambah 1. Ini kan MX kurang Y ya. Nah ini 0,0 masuk ke persamaan ini adalah 0 kurang 0 tambah B mutlak. Jadi harga mutlak B adalah akar M kuadrat tambah 1. Ngilangin mutlak boleh dengan kiri kanan dikuadratin ya. Nanti dapat hubungan antara B sama M. Mudah itu ya. Kita masuk ke bagian yang kedua dari bab lingkaran. Oke, dikerjakan dulu tanpa clue. Kalau sudah, nomor berikutnya terus ya. Jadi diabaikan aja clue dari kakak kalau sudah bisa. Diketahui lingkaran pusat 00, jari-jari akar 58, titik terletak di luarnya. Hubungan antara titik dengan lingkaran ya. Kalau di luar berarti ya, kalau titik 3, B di luar dimasukin 3 kuadrat ditambah B kuadrat dengan 58 itu harus lebih besar. Oke? Nggak pakai sama dengan. Kalau sama dengan memungkinkan di lingkaran ya. Nanti bisa dapat B-nya. Oke, jadi hubungannya gimana? Ini kalau tidak di luar, tepat di dalam ya. Ini berarti kalau titik ini dimasukin ke persamaan lingkaran, sama dengannya jadi lebih besar. Kalau ini dimasukin ke persamaan lingkaran bakalan pas sama dengan. Kalau titik di dalam lingkaran masuk ke persamaan jadi lebih kecil ya. Kalau titik pusat dimasukin ke persamaan jadi 0 ruas kanannya ya, lebih kecil juga. Oke, itu udah bisa nomor 1. Jawabannya udah ketemu. Nomor 2, garis terhadap lingkaran ya. Garis terhadap lingkaran itu bisa, mana ada garis sama lingkaran sejajar ya. Garis dengan lingkaran bisa marahan, bisa malu-malu, bisa jadian ya. Mana ada berpotongan di 3 titik ya. Oke. Nah, kapan kalau katakan ini jari-jarinya nih. Ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari. Katakan ini jarak dari pusat ke garis yang ditanya.
jarak dari pusat ke garis yang ditanya itu adalah D. Yang pakai rumus ya, D yang pakai rumus harga mutlak per akar itu loh, ingat gak? Sedangkan jari-jari R, R itu yang pakai rumus X pusat kuadrat ditambah Y pusat kuadrat dikurang C. Nah, R pakai rumus ini, D pakai rumus jarak. Nah, kalau ternyata D sama R gedean D, gini kondisinya. Ini kalau sama dengan, ini kalau lebih kecil ya. Banyak yang bilang ya, kalau ini rumus jari-jari ini. Mana misalnya mana. Ini rumus jari-jari. Padahal ini adalah rumus mencari jarak dari titik ke garis D. Loh kok kakak pakai untuk mencari R? Karena kalau menyinggung nilai D sama R sama gitu ya. Jadi rumus yang atasnya mutlak bawahnya akar itu ya, itu bukan rumus mencari jari-jari. Rumus mencari jarak dari titik ke garis. Namun kalau garisnya menyinggung, nyari D ya nyari R. Kalau nggak menyinggung bisa gedean D, bisa gedean R. Ini sama aja kok. Ini yang merahnya lebih gede, ini terbalik. Oke. Bisa dipahami? Berarti ini X kurang 3Y kurang 1 sama dengan 0. Ini pusatnya di berapa? Min setengah, 0. Ya, jari-jarinya akar 1/4 tambah 0 tambah 1. Akar 5/4. Oke? Nah, cari jarak dari min setengah, 0 ke garis ini. Jarak dari min setengah, 0 ke garis ini ya, namain tuh D. Nanti nilai D dengan nilai R nih, akar 5/4 nih, akar 5/4-nya di dalam ini. Dengan nilai D hasil ini, kondisi yang mana? Yang ini, atau yang ini? Buat nentuin jawaban B, C, atau E. Gitu ya. Jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran adalah, siapa yang bisa paham maksud kalimatnya? Jarak dari sebuah titik yang terdekat ke lingkaran tuh gimana? Jika titiknya itu di dalam lingkaran, yang dimaksud soal yang ini, di antara banyak garis tadi. Jika titiknya di luar lingkaran, yang dimaksud soal adalah yang ini. Nah, berarti jika yang di luar lingkaran, ini R bukan? Kalau ini R bukan? Nah, kakak punya satu jarak lagi yang namanya ini. Ini yang hijau. Jadi yang hijau tuh jarak titik yang dimaksud, katakan ini titik A. Ini titik O, pusat O. Yang hijau itu AO, jarak AO. Titik yang dimaksud ke pusat ya. Yang merah itu R. Sedangkan D itu yang ditanya, yang hitam. D jarak dari titik A ke lingkaran. Ya, sedangkan AO yang hijau ini. Terlihat bahwa untuk case ini D adalah R kurang AO. Sedangkan untuk case ini R adalah apa? AO dikurang D. Ya. Kalau begitu tinggal AO kurang D, D sama dengan AO kurang R ya. Jadi D itu AO kurang R boleh, R kurang AO boleh ya. Paham ya maksudnya? Berarti ini pusatnya di mana? Pusat tuh O. Ini katakan titik A 5,7. Nah, jarak 5,7 ke garis min 7,2 itu adalah yang hijau ini. R adalah akar
X pusat kuadrat tambah Y pusat kuadrat dikurang C. Nanti dapat nih R yang merah ini. Nah, kalau gedean R ya kurangin ke sini, kalau gedean AO ya kurangin ini, itulah dapat D. Oke? Kan kalau masih pakai angka nggak tahu posisi titik A-nya di dalam apa di luar. Tapi baik di dalam maupun di luar, mencari jarak dari titik A ke lingkaran itu adalah selisih antara jari-jari dengan AO gitu. Selisih itu gedean mana, gedean dikurang kecilan gitu ya. Nomor 4, jarak antara dua titik pusat lingkaran yang berjari-jari 7 dan 2, lingkarannya nggak sama gede jari-jarinya, adalah 13. Jarak antar dua titik pusat ya, jarak kakak singkat jadi JAP, jarak antar pusat. Jadi ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Jangan lupa di pause dulu videonya untuk mengerjakan sendiri tanpa melihat clue. 13 ya. Panjang GSPL ini berapa? 2. Ini berapa? 7. Yang namanya GSPL ini nih. Garis singgung itu cirinya harus siku-siku. Ini kalau gambar lingkaran ini dihapus jadi trapesium. Siku-siku. Ini 2, ini 7. 7-nya bisa dipecah 5 sama 2. Jadi kalau dibikin berat, sedangkan ini 13. Nah, GSPL-nya inilah. Tinggal Pitagorasin 13 sama 5 gitu. Gampang ya? Sip. GSPL namanya. Nomor 5. L adalah GSPL, lingkaran yang jari-jarinya sama-sama 4 ya. 16 sama 16. Tapi pusatnya beda. Satu di 00, satu di 8,8. Berarti di pusatnya itu dihubungkan oleh garis Y sama dengan X lah kira-kira. Coba kalau jari-jari 4 ya. Jadi ini 4. Jangan lupa di apa sih namanya? Di pause dulu videonya ya. Nanti bakal ada X kuadrat lingkaran dengan pusat di 8,8 berjari-jari 4 juga ya. Berjari-jari 4 juga. Berarti nanti bakalan 8,8 jari-jari 4. Bakalan melalui ini 4,4 ya. 8,8. Kira-kira begitulah. Oke. Jika garis L memotong sumbu Y di titik 0,B, garis L itu apa sih? Garis singgung susunan luar. Oh, berarti ini sama ini. Tuh, ya kan? Pasti sejajar juga dengan ini dong. GSPL sejajar dengan JAP kalau lingkaran dengan jari-jari yang sama. Nih, kakak agak ke atasan. Jari-jarinya sama nih, R. Enggak yang satu gedean atau kecilan. Kita bikin GSPL. Dengan kita bikin garis yang melalui pusat, ini akan sejajar. Oke? Maka B gimana? Yang dimaksud B itu titik ini atau titik ini. Tapi karena pilihan gandanya 0,B dan pilihan ganda plus, titik 0. Ini 8 bukan ini ya, ini 8 ini. Oke? Bisa kakak rasa ya. Lebih ke arah bukan rumus, analisa garis ya, analisa gambar. Kakak ulangi. Ada lingkaran, ada lingkaran. Tadi yang jelas jari-jari sama, sehingga kita bisa yakini garis GSPL dengan garis yang melalui pusat pun sama. Tapi ini 00. Gitu, oke? Ini kurang bagus nih, saya agak ke atasan dikit ya. Ini 8,8.
8,8. Kemudian ya ini yang ditanya, titik ini. Mainkan. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Kakak mau tanya deh, garis ini sama ini bersinggungan nggak? Kalau bersinggungan gambarnya kan akan begini. Kalau nggak bersinggungan gambarnya bisa. Nah, yang ini pusat di 8,8. Jari-jari 4. 8,8 menuju 0,0 berapa jaraknya? 8 akar 2 ya. Oh berarti pisah ya. 8,8 menuju 0,0 8 akar 2. Padahal ini harusnya jari-jarinya 4 sama 4. 8 akar 2 itu dengan dengan 8 gedean 8 akar 2 ya. Sedangkan ini 8. Sini 8 akar 2 lebih besar. Harusnya malah motong ya. Dah, dipikirin sendiri deh ya. Seperti itu. Nomor 6. Nanti kita lihat pembahasannya ya. Kakak sudah pertimbangkan semuanya kok waktu buat pembahasannya nanti. Nomor 6. Dua lingkaran mempunyai titik pusat yang berjarak 25. Jarak pusatnya 25 ya. Garis singgung persekutuan dalam Y sama dengan 4, berarti lingkaran. GSPD-nya garis mendatar. GSPD loh, garis singgung persekutuan dalam, bukan luar. Berarti gambarnya kalau nggak begini sama begini, kalau nggak begini sama begini. Gambarnya dua kemungkinan Kak, berarti susah dong ngerjain soalnya, mesti dua-duanya. Ternyata gambar memang dua kemungkinan, tapi semua ukuran-ukuran yang ada sama ya. Coba jika dalam lingkaran yang pertama, ini hitung jari yang 25 itu jarak antar titik pusat ya, berarti yang 25 ini nih. Kalau kita pilih yang gambar ini, nanti pas pembahasan gambarnya bagus ya. Nah ini yang 25, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Yang miring ini yang 25. Oke. Kemudian dua lingkaran yang mempunyai titik pusat yang berjarak 25. Jika persamaan lingkaran pertama adalah ini pusatnya di 4,2 ya. Min 4,2 ya. Katakan yang ini nih, yang min 4,2 kan min 4,2. Karena ini kan garis Y sama dengan 4. Jari-jarinya juga sudah dihitung kan, ini berapa ya, jari-jarinya 16 tambah 4 dikurang 16 ya, jari-jarinya 2. Jadi gambar ini kalau kakak perbesar gitu, ini titik min 4,2, ini 2. Yang 25 itu yang miring ini. Oke. Nah, maka lingkaran kedua terletak di kuadran 1 dan jari-jari 5, berarti ini harus 5. Nah, bisa dicari nih. Tentu ini harus 25 semua, wajar ya. Nah, titik ini nih berapa koma berapa untuk nentuin pusat ini. Misalnya 10,9 berarti jawabannya A. Misalnya 18,9 berarti jawabannya B. Oke, bisa lihat kan? Ya udah, bisa dimainkan nih. Bisa? Ini jaraknya 2, ini jaraknya 5. Ini jaraknya 25 nih yang miring. Berarti kita harus cari ini ke sini berapa. Nah, sedangkan dari sini ke sini jaraknya 7 ya. Atau dari sini ke sini juga 5 nih. Sini 5, ini kan udah ada 5. Ini Y sama dengan 2. 2 nambah 5 jadi 7. Ya, ketahuan jawabannya. Sorry, ini 5 jari-jarinya. Ini Y sama dengan 4, bukan Y sama dengan 2. Sorry, ini Y sama 4. 4 tambah 5, 9. Ya, berarti ini 9. Dah, kakak tahan di
absis pusatnya. Apakah 10, apa 18, apa 20. Komanya pasti koma 9. Oke? Nah, jadi jawabannya di antara A, B, C. Oke, nomor 7. Nomor 6 clue banget ya. Nomor 5, tadi yang masih agak mentah, biarin deh, biar kalian latihan analisa. Nomor 7, ada 2 lingkaran. Di pause dulu videonya. Yang ini pusatnya berapa, koma berapa, jari-jarinya berapa. Yang ini pusatnya berapa, koma berapa, jari-jari berapa. Kemudian cari jarak antar pusat. Oke, berapa. Kemudian dari 2 jari-jari ini cari selisihnya. L-nya double gede banget kak, ya nggak apa-apa. Cari selisihnya berapa, ini sama ini. Cari jumlahnya, jumlah ya, jumlahnya pakai ejaan lama berapa. Lalu di antara 2 nilai ini, selisih sama jumlah, bandingin dengan jam. Nah, panjang ruas garis AB terpendek. Berarti di antara garis AB menyinggung lingkaran L1 di A dan lingkaran, berarti cari antara GSPL atau GSPD. Karena A sama B kan titik singgung. Titik singgung satu garis pada lingkaran, titik singgung persekutuan atau titik bersama, atau titik singgung bersama, itu gambarnya bisa begini, gambarnya bisa begini. Gitu ya. Nah, pendekan mana? Ya, pendekan mananya nggak selalu dalam, nggak selalu luar ya. Tergantung angka-angka yang ada ya. Jadi kerjain GSPL, GSPD, cari mana yang pendekan ya. Kalian bisa buka video lama kakak tentang GSPL, GSPD ya. Dan itu video untuk anak SMP ya. GSPL itu dari titik singgung ke titik singgung yang begitu ya. Itu adalah akar jab kuadrat, oke, dikurang atau Pitagoras jab kuadrat selisih R kuadrat. Sedangkan GSPD adalah jab kuadrat, jab selalu paling gede ya, dikurang juga jumlah R kuadrat ya. Ini selisih gitu, oke. Nanti lihat jawabannya ya. Nomor 8, misalkan titik A dan titik B terletak pada lingkaran yang pusatnya 3,1, udah jelas ya. Jari-jarinya belum tahu, masih ada huruf K. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan titik B terletak di 8,1. Padahal pusatnya di 3,1. Berarti pusat sama titik 8,1 itu pada garis Y sama dengan 1, jadi datar gitu ya. Nah, gitu. Ini kan 8,1. Sedangkan pusatnya kan 3,1. Luas segi 4 ABC. Tadi ABC. Oh, ini A. Ini B. Ini C. Dan pusat lingkaran adalah 12. Berarti ini layang-layang ini 12. Layang-layang yang dibuat dari segitiga siku 2 buah ya. Berarti 1 segitiga siku-siku. Luasnya setengah dari 12, 6. Nah, jari-jari kan ada. Oh, jari-jari masih pakai huruf K. Ya. Ini ada nih, sisi miring ini ada. Jarak dari 3,1 ke 8,1 ya 5 ya. Nah, ini bisa dicari. Nanti dapat deh R-nya. Kalau dapat R-nya dapat K-nya ya. Oke.
jari-jarinya dulu. Jari-jarinya ya, jari-jarinya masih kemungkinan berapa? Ini kan 5, ini tegak lurus, ini titik A sama B. Dua kemungkinan ya, kayaknya ini bakalan dua kemungkinan kalau dibikin persamaan. Ini 5, ini R yang masih mengandung huruf K, R nya itu akar 9 tambah 1 kurang K. Nah, kalau di sini 5 bisa 4 3, bisa 3 4 kalau dia tegak lurus dan mesti bulat ya, sesuai pilihan gandanya. Jadi ini kalau ini 4 gimana, kalau ini 3 gimana, nanti dapat R-nya mana yang ada, mana dapat K-nya. Oke. Oke. Nomor 9. Ini K yang mungkin sebenarnya ya. Iya, oke, nomor 9. Lingkaran A menyinggung di min 4,0 dan lingkaran B menyinggung di 6,0. Berarti ada dua kemungkinan gambar. Bisa begini, jari-jarinya bagus sama. Bisa begini, ini 6,0, ini min 4,0, ini 6,0, ini min 4,0. Oke. Jika jari-jarinya sama-sama 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ini salah satu doang ya, ini atau ya. Nah, karena kalimat di soalnya masih memungkinkan dua gambar ini. Maka luas segitiga yang mungkin dibentuk. Oh, ada kata yang mungkin, berarti kita harus kerjain dua-duanya. Nanti mana yang ada di PG-nya ya. Oleh kedua titik pusat lingkaran dan titik pusat. Berarti di sini ada 0,0 nih. Nah, ini jadi lingkaran, jadi segitiga, luasnya berapa? Jari-jarinya kan ada titik. Nah, ini 0,0 di sini. Ini lingkarannya tumpul, segitiganya tumpul banget. Dua-duanya dihitung. Enggak bisa enggak ya. Nanti cari mana yang mungkin. Jadi yang ada di PG. Kemungkinan 1 berapa, kemungkinan 2 berapa ya. Sebenarnya ada kemungkinan ketiga, tapi kemungkinan ketiga bakalan sama dengan kemungkinan kedua nilainya, karena satu lagi yang gambarnya ini di bawah, ini di atas. Ya kalau digambar segitiga ya sama aja gitu. Dan ini sama luasnya. Ya cuman yang kiri atas, yang kanan bawah, yang kanan atas, yang kiri bawah. Jadi anggap aja cuma 2 nilainya. Kalau gambar ada 3. Kalau nilai cuma ada 2. Oke, nomor 10. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sub X di titik 2,0 dan 6,0. Lingkaran ini 2, ini 6. Pusatnya di A, B. Sudah pasti A-nya itu adalah 4 ya. Karena tengah-tengah 2 sama 6 ya. Jika garis yang melalui 0,2 menyinggung garis yang melalui 0,2 menyinggung di titik 2,0. Jadi katakan di sini ada garis yang nyinggung di 2,0, dia melalui 0,2. Karena 0,2 berarti ini sumbu Y gitu ya. Nah, maka nilai A kuadrat kurang B kuadrat berapa? Huruf A itu mengacu ke pusatnya ya, absis dan ordinat. 4 kuadrat kurang berapa kuadrat? Berarti tugas kita mencari ordinat ini. Nggak masalah kakak rasa. Garis ini gradiennya berapa? Min 1. Garis ini gradiennya
bakalan berapa? 1 dong ya. Dari sini gradien bakalan 1 dong ya. Oke, garis yang gradiennya 1 tapi melalui 2,0 ya. Berarti garis X kurang Y sama dengan 2 ya. Nah, kalau begitu ini bisa dapat deh 4, berapa. Nanti tinggal dikurang ya. Oke. Oke. Nomor 11. Yakin bisa? Ini A kuadrat kurang B kuadrat kan tinggal absis pusat kuadrat kurang ordinat pusat kuadrat ya. Ini A, B di sini. Aku ulangi ya. Ini ada titik yang udah pasti 4, karena tengah-tengah 2,6 ya. Ini ada titik 2,0. Dibikin garis singgung, konsekuensinya tegak lurus garis ini ya. Melalui 0,2. Yang ini gradiennya ada. Yang ini gradiennya ada. Nah, kalau ini gradien ada, ini titik 2,0, ini titik 4, berapa? Masa nggak tahu ini berapa? Pelajaran SMP ya. Gitu. Oke? Oke. Nomor 11. Persamaan tali busur persekutuan ya. Ini masalah istilah aja. Dua lingkaran yang berpotongan, titik potong sama titik potongnya akan dilalui oleh dua buah titik yang masuk ke persamaan lingkaran 1 dan 2 harus benar dua-duanya. Berarti kesimpulannya titik-titik yang ada di dua titik ini ya, koordinat yang ada di dua titik ini adalah hasil substitusi ya, kedua ini. Berarti kalau ini ditarik garis, garis ini pun harus terletak pada hasil substitusi. Jadi kesimpulannya gini aja. Kalau ini ada persamaan lingkaran, ada garis yang melalui dua titik potong lingkaran ya, disebut tali busur persekutuan ya. Itu di eliminasi aja ya, bukan substitusi ya, eliminasi ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 yang ini. Kemudian yang ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Kurangin aja, jadi ini habis. Ini A kurang P, X, B kurang Q, Y ditambah C kurang R sama dengan 0. Udah selesai ya. Lanjut, nomor 12. Ya, sepertinya gampang nomor 12. Perhatikan gambar di samping. Oh, ini sih lebih ke arah lingkaran SMP ini ya. Garis AB adalah diameter, berarti pusat. Segitiga, berarti otomatis ini siku. Sekali lagi di pause videonya sebelum kakak ngasih clue. Ini siku ini clue dari kakak ya, asli di soalnya nggak ada. Karena sifat ya, karena AB-nya diameter. CAD 75, jadi belum tahu berapa, totalnya 75. Maka perbandingan luas ABC dengan ABD cuman tahu ini 75 doang ya. Enggak ada apa-apa lagi. Terus segitiga, oh sama kaki ini. Apa yang sama kaki? ABC sama kaki. Berarti ini 45 dong. Berarti ini sisanya berapa? 30 sama 60. Bisa ya. Sangat bisa. Ya udah, kalau di sini R, di sini R, di sini apa? Pakai trigonometri. Ini 2R, ini 30. Berarti ini harus R dong. Di sini harus R akar 3 ya. Bisa nyari luasnya gampang ya. Setengah kali AD kali BD banding ABC duluan ya. Oh, berarti ini bawah ya. Setengah kali AC kali BC. Ini kan disebut duluan di atas, ini disebut belakangan di bawah. Setengahnya dicoret, oke? Jadi ini kali ini sama ini kali ini dibandingin. Oke,
siap untuk jawabannya. Sudah ya, dirapiin dulu jawaban ABCDE-nya. Nanti mungkin kalau jawabannya terlalu banyak coret-coretan, kalian bisa screenshot dulu untuk ditulis ulang di buku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 1 jawabannya D. 2 C. 3 B. 4 yang E. Nomor 5 C. Nomor 6 yang E. Nomor 7 yang E. Nomor 8 yang A. Oke. Nomor 9 yang A. Nomor 10, dua-duanya kakak tulis cara yang bagi adil maupun cara yang gradien. Rekomendasi kakak yang gradien ini ya. Yang bagi adil di soal ini masih gampang ya. Tapi kalau titik 2,1-nya di luar lingkaran, itu akan lebih sulit. Nomor 11 D. Nomor 12 D. Coretannya aja ya. Penjelasan bisa didengerin lagi cluenya yang tadi. Di videonya digeser lagi aja. Nomor 12A. 13 maksud kakak A. Nomor 14B. 15B. 16 yang B. Gampang banget nih 16 ya. Nah, kembali ke kedudukan garis dan lingkaran. Nomor 1E. Nomor 2 bisa juga pakai diskriminan, bisa juga pakai jarak ya. Jawabannya C. R-nya akar 5/4, sedangkan D-nya akar 9/40. Ngebandinginnya agak repot juga ya. Tapi akar 5/4 kan akar 50/40. Jadi bandinginnya 9 sama 40. Jadi masih gedean R-nya ya. Kalau gedean R-nya berarti berpotongan di 2 titik. Nomor 2 tuh. Nomor 3 tadi cluenya sudah jelas banget ya. Jawabannya A. Nomor 7 GSPL. Jawabannya 12, tinggal Pitagoras 13 sama 5. Nomor 5 ini sebenarnya kakak gambarnya kurang pas, tapi tidak mengganggu coret-coretan karena segitiga merah tebal ini pembuatannya nggak tergantung lingkaran yang pusatnya di 8,8. Harusnya yang pusatnya di 8,8 ini ya
nggak nempel dengan yang pusatnya di 0,0, jadi agak jauhan. Jadi yang 0,0 di sini, yang di sini ada jarak ya. Karena jarak pusat mereka adalah 8 akar 2. Padahal jarak antar pusat mereka 8,2. Padahal jumlah jari-jarinya cuma 8. Ya, jadi lebih gede jarak antar pusat mereka. Tapi penggambaran segitiga merah ini nggak tergantung lingkaran yang atas. Dia cuma minjem jari-jari ini, jari-jari 4 ini, biar ngegambar ini jadi 4. Ya, sedangkan 4 yang ini jari-jarinya lingkaran yang kecil. Ya, jadi kakak bisa sekarang aja deh kakak editnya. Tapi jadi harus banyak yang diedit nih, gitu, agak ke sana. Tapi ini 8,8 sama 4-nya agak geser ke sana. Nah, titik 8,8-nya di sini. Nah, ini 8,8. Nah, yang benar gitu ya. Garis merah ini 4 ini minjem sama 4 ini. Karena sama kan dalam garis yang sama. Begitu, oke? Oke. Nomor 6, jawabannya yang C. Nomor 7, jawabannya yang C. Karena yang satu 20 atau akar 400, yang satu akar 625 kurang 9 masih gedean ya, cari yang terpendek. Ternyata lebih pendek GSPD daripada GSPL ya. Di case lain bisa jadi terbalik ya, kalau ini. Soal nggak menjelaskan AB itu GSPL atau GSPD, cuman garis singgung aja. Nomor 8 juga bisa. Cluenya sudah tadi. Sebenarnya ada 2 kemungkinan, 1 sama min 6. Yang min 6 nggak ada, adanya 1. Ini ada 3 kemungkinan, tapi secara nilai ada 2, karena gambar ini sama gambar ini sama aja. Ternyata 15 sama 3. Yang mungkin, bukan yang terbesar ya, yang mungkin ya. 3 nggak ada, adanya 15, jadi D. Ini kakak agak terbalik. Ini harusnya ini min 1. Ini yang 1. Ya. Kan 0,2 sama 2,0 gradiennya min 1. Ya, ini gradiennya 1 ya. Gradien 1 melalui 2,0 dan 4, tadinya belum tahu nih. 4, B. Ya. Nah, 2,0 sama 4, B dengan gradien 1 berarti B kurang 0 sama dengan 4 kurang 2. Jadi B-nya 2 ya. Berarti 4 kuadrat kurang 2 kuadrat. Jadi 12 yang C. Oke? Oke. Ganor nih singkatan dari garis normal ya. Lanjut. Nomor 11. Tinggal eliminasi aja. Kedua persamaan lingkarannya dapat persamaan garis. Jadi 2 persamaan lingkaran dieliminasi sehingga bagian X kuadrat Y kuadrat hilang. Jadi persamaan garis. Nah, garis itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik potong. Yang namanya tali busur persekutuan ya. Kalau ini kita sudah biasa bahwa kalau ini alfa, ini P sin alfa, ini P cos alfa. Oke? Berarti kalau ini D diameter, ya ini diameter, ini 30. Yang ini adalah diameter kali sin. Jadi setengah diameter, jadi jari-jari. Nah, di sini jari-jari akar 3. Segitiga istimewa loh yang sudutnya 30, 60, 90. Ini 45, 45 nih siku-siku sama kaki.
Jadi kalau di sini D atau 2R, R akar 2, R akar 2. Luasnya tinggal dibandingin. Dua segitiga ini yang sama-sama siku-siku. Dapat deh. Oke? Oke. Berarti tinggal satu bab lagi ya, insya Allah akan dituntaskan. Setelah itu kita bisa fokus ke semester 2, termasuk kuantitatifnya ya. Kakak dengar TPS lebih dominan daripada TKA ya, jadi harus kalian siapin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.